Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi dengan subscribe, komen, dan like. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita seluruh tim sebelumnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah kesaksian dari narasumber yang menceritakan kisah pengalaman dirinya yang merasa aneh dengan salah satu perias mantan lah. Waktu ini cerita tentang pernikahannya. Nah, awal ceritanya sebut saja namanya Putri. Putri dan keluarganya ingin mendatangkan salah satu rias pengantin yang waktu itu di lingkungan dia tinggal itu sangat tersohor dan terkenal. Ya, karena memang dilihat dari foto-foto yang beredar, riasannya itu memang luar biasa. Nah, Putri dan orang tuanya itu ya kepencut untuk menggunakan jasa dari dukun mantan tersebut. Nah, singkat ceritanya, Putri dan orang tuanya ini datang dengan biaya yang sudah disetujui. Akhirnya mereka ini deal dan pernikahan itu dilangsungkan, dirias oleh dukun mantan tersebut. Nah, saat awal dia ini mau ijab kabul, itu dirias, awal kali dia dirias, Putri ini tidak mencurigai ataupun tidak merasakan hal-hal yang aneh ketika awalnya dirias itu oleh salah satu asisten dari rias mantan itu. Padahal Putri dan keluarganya berharap kalau yang merias itu yang bersangkutan, itu pinginnya secara langsung, tapi kok yang dihadirkan walaupun dukun mantan itu hadir, kenapa yang merias wajahnya itu kok asistennya, walaupun didampingi. Keluarga merasa kecewa. Nah, waktu itu ngomong langsung sama dukun mantannya, "Bu, kenapa ndak jenengan aja Bu yang merias? Kok pakai orang lain? Nah, saya kan kepinginnya dirias sama jenengan," kata Putri termasuk orang tuanya. Mendengar komplainan tersebut, nah dukun mantan itu, kata Putri, ini tetap menggunakan jasa asistennya. Katanya ya riasan itu biar ini dulu yang merias, nanti saya meriasnya itu pas acara-acara yang lainnya. Nah, Putri sedikit kecewa termasuk orang tuanya. Sampai ijab kabul itu dilaksanakan, riasan itu menggunakan riasan dari asisten dukun mantan tersebut. Nah, di selang riasan yang lainnya, saat resepsi pernikahan, saat sedang dilangsungkan acara temu besan dan sebagainya, nah riasan itu akhirnya dirias secara langsung oleh dukun mantan itu karena dari pihak keluarga Putri memang tidak menginginkan asistennya itu yang memaesi atau merias Putri. Tapi sebelum dukun mantan itu merias, itu meminta tempat atau kamar khusus yang tidak digunakan. Tapi waktu itu yang namanya orang lagi hajatan, itu semuanya itu digunakan kecuali kamar untuk menaruh barang-barang dari orang-orang yang kondangan. Nah, waktu itu kamar itu rencananya mau digunakan dukun rias tersebut. Nah, katanya ya saya butuh kamar sebentar, saya yang mau sowan dulu. Nah, kata sowan itu sebenarnya sudah mencurigakan. Loh, kok sowan gimana Bu? Lah, Ibu kan sudah pintar, sudah ahli. Ya kan, saya juga manusia Bu, saya nggak bisa apa-apa, kata dukun mantan menjelaskan ke Putri. Nah, singkat ceritanya, tempat tersebut yang memang penuh dengan barang-barang dari orang-orang yang datang kondangan ke tempat ibunya Putri. Nah, kamar itu digunakan untuk membakar dupa. Setelah dukun mantan itu bakar dupa di tempat kamar yang disediakan oleh Putri dan keluarganya, hanya butuh berapa menit, tidak lama dukun mantan itu keluar. "Oh iya Bu, makasih ya Bu tempatnya." Nah, setelah itu Putri dirias. Nah, orang tuanya melihat
putri yang sedang dirias, termasuk membandingkan dengan riasan dari asistennya, itu sangat berbeda, jauh berbeda dengan riasan yang tadi sempat dilihat sewaktu ijab kabul. Orang tuanya puas dengan riasan anaknya yang benar-benar merubah wajah yang tadinya biasa menjadi luar biasa. Kalau orang Jawa bilang itu mangkleni. Nah, ini dirasakan juga oleh putri. Hawanya itu, kata putri itu rasanya itu beda. Dia dirias, sewaktu dirias oleh dukun mantan itu rasanya lebih nyaman. Rasa gugupnya ya ndak ada, rasa kepikiran khawatir ndak baik atau misalkan kurang maksimal, kurang serak itu hilang, karena memang yakinnya putri ya lewat dukun mantan tersebut. Nah, keyakinan itu hanya membuat putri ini memang hiasan atau riasan dia itu luar biasa, apalagi melihat riasan yang dilakukan olehnya kepada suaminya yang setelah tadi ijab kabul waktu mau acara duduk bersama di pelaminan. Melihat suaminya dirias itu ya cekikian, tertawa, karena apa ya, wajahnya suaminya itu memang sangat berbeda seperti dia tadi ijab kabul. Nah, respon ini membuat dukun mantan itu merasa lebih baik. Nah, orang tuanya bilang sama dukun mantan termasuk putri, nah itu loh Bu, ini yang saya kepingin ya kayak gini, jadikan maksimal, saya nggak sia-sia dong bayar lumayan mahal dengan oh ya Bu, maaf ya Bu tadi, enggak apa-apa. Nah, riasan pertama, riasan kedua dilakukan oleh dukun mantan itu. Nah, pas waktu riasan di acara tertentu, mungkin sudah hampir 4 kali gonta-ganti pakaian, 4 kali gonta-ganti riasan wajah yang kadang luntur kena keringat dan sebagainya. Nah, di riasan keempat ini, mungkin waktu itu kisarannya habis sholat isya, putri ini merasakan hawa yang berbeda. Hawa yang berbeda, yang tadinya kok suasananya sumringah, senang, ini merasa sangat lemes, badannya terasa sangat lelah. Lelahnya itu bukan karena dia dirias atau duduk di pelaminan sangat lama, itu yang dirasakan putri bukan lelah soal tenaga, tapi lelah yang dirasakan itu ya seakan-akan pikirannya itu tidak tahu kemana. Lelahnya itu lelah pikiran, tenaganya hanya mengikuti. Nah, sewaktu dirias yang keempat kalinya ini ya dia pasrah gitu aja. Mau dirias ini semangat sumringahnya itu sudah kurang, semangat gregetnya ingin dirias pun sudah berkurang. Putri dengan sadar dia merasakan bahwa dia sudah tidak mood lagi lah, dia sudah tidak nyaman lagi. Entah sebab apa waktu itu, ya karena ada sesuatu yang bilang ke putri, riasan kamu ada yang aneh. Ini ke salah satu pengunjung waktu dia duduk di pelaminan sedang ada temu besan dan sebagainya. Salah satu orang yang berkunjung itu bilang kalau ada pendamping di riasan mantan yang dilihatnya lewat tubuh putri. Jadi di situ putri sempat dikasih beberapa amalan atau doa. Kalau memang itu benar-benar mutlak atau murni dari dukun mantan, ya wajah kamu akan seperti ini. Tapi kalau memang ini ada unsur-unsur gaib atau unsur-unsur yang sengaja menaruh di wajahmu, ya insya Allah akan berubah. Ini mereka berdua, putri dan temannya, ini saat mereka ini ngobrol, itu saat selesai riasan mantan yang ketiga, saat dia itu sedang masuk ke kamar pengantin dan ngobrol. Nah, di situ dijelaskan. Nah, saat riasan keempat ini dia sudah merasakan dengan membaca doa tadi, dia merasakan putri terserah mau diapain, ini terserah. Jadi semangat untuk diriasnya itu sudah kurang. Dan itu terbukti saat dia duduk di pelaminan. Ini kata keluarganya, termasuk orang-orang yang ada di sekeliling tempat putri dan suaminya dirias, dilihat orang-orang banyak, itu ada yang bilang ke keluarganya, kok riasannya jelek sekali, padahal tadi kan bagus sekali. Apa dukun mantannya yang sudah lelah, apa karena putrinya yang sudah lelah? Nah, ini timbul pertanyaan
di beberapa orang yang melihat riasan dari dukun mandan tersebut. Nah, melihat hal tersebut ini, dukun mandainya setelah riasan yang keempat banyak sindiran atau kritikan secara langsung ke dukun mandan itu. Bu, gimana ini Bu? Kata orang tuanya Putri, Bu lah ini gimana kok riasannya, kalau kata orang-orang tadi bilang riasannya kok jelek, kenapa? Nah, dia tidak sadar si dukun mandan itu katanya waktu maghrib dia itu tidak sempat pulang dulu. Katanya ada yang ketinggalan sehingga make upnya kurang maksimal. Itu alasan dari dukun mandan. Ya udah Bu, kalau memang kayak gitu cepat ambil. Ini habis sholat isya disuruh oleh keluarganya itu untuk mengambil alat rias. Nah, ternyata alat rias yang seharusnya dibawa itu tidak dibawa oleh dukun mandan itu. Waktu itu ditinggalkan sama asistennya ini justru bilang ke Putri, ibu atau dukun mandan tadi mau ambil make up karena sebagian besarnya ini sudah digunakan tadi untuk beberapa riasan. Tadi memang riasan yang terakhir itu kurang maksimal ya, karena ada beberapa yang kurang. Ini ya dibilang kesalahan dari dukun mandan, bisa jadi dari amalan atau doa yang dia baca untuk menghilangkan pengaruh dari wajah yang sedang dirias. Ini Putri. Ya, singkat ceritanya, setelah dukun mandan itu kembali dengan koper yang ditinggalkan, dengan make up yang ditinggalkan, dia itu datang tapi tidak membawa make up, hanya sebuah tepak kecil seperti panjangnya kurang lebih 30 cm. Itu seperti alat-alat rias, bukan make upnya. Nah, alat-alat rias itu dibuka, nah sekitar jam 8:30 ini masih ada riasan terakhir. Riasan terakhir itu ya tujuannya untuk foto-foto bareng. Soalnya foto-foto yang riasan pertama sudah, riasan kedua sudah, dan keempat sampai ke-6 ini memang biayanya lebih mahal karena riasan itu sampai gonta-ganti pakaian itu berapa. Dan ini yang terakhir, yang ke-6, saat dukun itu balik lagi ke rumah Putri dengan riasan, dengan alat merias wajah seperti kuas untuk melukis dan sebagainya, itu tidak ada make upnya. Padahal dia poyan atau pamitan sama keluarganya Putri, termasuk asisten dukun mandanya tadi. Dia bilang itu mau ambil make up, tapi kenapa tidak ambil make up, justru yang dibawa itu alat lukisnya saja atau alat meriasnya saja. Nah, singkat ceritanya itu langsung dirias. Ini memang beda, sangat-sangat beda. Semangatnya itu seakan-akan muncul lagi di keluarganya Putri. Bagus Bu, tapi tidak dengan Putri. Putri terus membaca ayat-ayat suci, ayat Al-Quran dibaca dalam hatinya dia saat dia dirias. Apa benar apa yang dibilang temanku tadi, kalau dukun mandan itu menggunakan hal-hal gaib yang membuat pancaran atau aura dari wajah saya itu terpengaruh dari hal-hal gaib. Nah, Putri sendiri itu orangnya sungkan atau tidak mau dikait-kaitkan dengan hal gaib. Ya, anjuran dari temannya dilakukan, dan di saat dia dirias yang ke-6-nya ini hendak foto bareng. Riasan itu memang bagus untuk khalayak umum, termasuk orang tuanya Putri, tapi tidak Putri. Yang dialami dan dirasakan Putri itu berbeda, terbalik dengan orang tuanya juga khalayak umum. Saat dia dirias itu merasakan kalau pipinya itu seperti ada yang menusuk-nusuk. Apakah itu dari kuas atau alat riasnya, atau ada hal yang lain. Nah, Putri yang waktu itu sedang dirias, dia itu seperti menahan rasa sakit. Tapi karena dukun mandan itu menyuruh Putri, tenang Mbak, pejamkan saja matanya, biar hasilnya ini lebih sempurna, kata dukun mandan itu. Tapi dia pejamkan mata, sembari dia itu baca-baca di dalam hatinya,
itu serasa semakin sakit. Nah, dia akhirnya tidak baca apa yang dia ajarkan dari temannya. Dia mencoba membiarkan hal tersebut. Nah, itu rasanya itu benar-benar seperti orang yang nyaman. Orang yang tadinya sakit, bagian wajahnya terasa sakit, itu seperti hilang begitu saja. Tapi saat dia baca lagi, ya rasa itu semakin terasa. Apalagi saat dia sedang melakukan foto bersama di depan halayak umum, dia di dalam hatinya meminta perlindungan agar apa yang dilihat orang, apa yang dialami dirinya ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Nah, hampir kurang lebih itu setengah jam, hampir jam 9 malam itu dia ada di pelaminan. Itu dia merasakan kok hawanya itu benar-benar tidak nyaman. Dia ingin cepat-cepat turun dari pelaminannya, tapi karena keadaan untuk foto-foto dengan keluarganya ini belum selesai, dia yang dipaksa untuk tetap ada di pelaminan. Nah, saat foto bersama itu ada yang janggal menurut Putri, melihat suaminya seperti menyeramkan, dan sebaliknya kata suaminya, riasannya Putri atau wajahnya Putri itu bukannya tambah cantik tapi tambah raka-ruan, menambah suasana yang menyeramkan. Ini keduanya. Tapi mereka ini cerita setelah mereka ini selesai foto-foto, keadaan itu dipaksa. Mereka berdua duduk di pelaminan, waktu foto bareng itu benar-benar merasakan hal-hal yang mistis sekali. Apalagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan banyaknya orang ini membuat Putri merasa tidak nyaman saat dia itu berada di atas panggung pelaminan. Dia merasa seperti wajah yang buruk, tapi justru terbalik keadaan itu saat difoto. Setelah semuanya itu dicetak, singkat ceritanya itu hasilnya luar biasa, memang benar-benar maksimal. Tapi kenapa saat dia dirias dan terakhir, dia bisa merasakan ada yang janggal. Suaminya bilang wajah istrinya menakutkan, Putri bilang wajah suaminya pun sama, wajahnya tidak setampan riasan yang sebelumnya. Ini serasa itu berbeda, tapi semua itu ya biarkan berlalu saja oleh Putri dan suaminya, karena setelah beberapa hari foto itu dicetak, itu menjadi satu pengalaman bagi Putri. Kalau menggunakan jasa rias manten, yang menggunakan jasa media-media gaib, ya pasti akan merasakan hal-hal yang aneh, termasuk dirinya. Nah, maksud Putri menyampaikan di channel ini ya tujuannya ya agar siapa saja yang dirias, ya semoga semuanya itu benar-benar riasan dari dukun manten yang profesional, bukan dukun manten yang profesional kerjanya tapi masih mengandalkan hal-hal mistis. Ya karena pengaruhnya itu bukan cuman di saat dia dirias, tapi mempengaruhi dia dan keluarganya, karena sudah terlanjur masuk di lingkup keluarganya Putri. Ini rumah tangganya ini sedikit agak terganggu. Hampir beberapa hari setelah pernikahan, suasana rumah tangganya ini bukan seperti saat suasana habis hajatan. Nah, singkat ceritanya setelah hampir 4 hari ini, orang tuanya yang melihat ada gelagat yang aneh, ada perilaku-perilaku aneh dari rumahnya, orang tuanya meminta salah satu praktisi agar yang dirasakan dia, orang tuanya Putri, termasuk Putri dan juga menantunya, suaminya baru Putri, itu benar-benar dikondisikan secara benar-benar nyata. Nah, setelah didatangkan Ustadz untuk menetralisir kondisi rumahnya Putri, mungkin hampir setengah hari Ustadz itu ada di rumah orang tuanya, di rumahnya dia, ngobrol dengan suaminya, kalau ternyata semua itu berasal dari riasan manten dan juga dupa yang pernah terbakar di kamar tempat menyimpan orang-orang itu kondangan.
dan itu masih ada di rumah putri. Mungkin waktu itu dukun mantennya itu lupa atau sengaja melakukan tersebut di dalam rumah putri sendiri. Tapi ya putri ini ia merasa bersyukur semenjak kedatangan Ustadz itu, walaupun agak lama, ya semua itu bisa dinetralisir dan keluarga mereka akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun sempat beberapa hari ini memang ada hal-hal yang ganjil ataupun janggal. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran tentang wawasan putri yang pernah dirias oleh dukun manten yang menggunakan media jasa seperti hal-hal gaib atau hal-hal mistis. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.